warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alida dengan NIM E2110073, mahasiswa pertukaran MBKM Universitas Juanda. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Administrasi Negara pada pertemuan ke-11. Pada pertemuan kali ini yaitu diskusi oleh Tri Lestari, Krisya Wiracahaya, dan Anissa Rahmasari. Yang pertama ada Hukum Administrasi dan Sistem Peradilan di Indonesia yang berkeadilan sesuai asas-asas Pancasila. Tugas administrasi negara adalah memberikan pelayanan yang baik untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara agar penyelenggaraan ini berjalan dengan tujuan Pancasila. Maka dituntut peran serta masyarakat melalui pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Dengan menggunakan landasan fundamental, norm, maka Pancasila selalu dan harus dijadikan tonggak utama pembentukan undang-undang. Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pertahanan kian melengkapi dan memperkuat peranan peradilan tata usaha negara dalam tertib hukum administrasi negara di Indonesia. Dan sebagai landasan politik hukum bagi penegakan hukum administrasi negara. Eksistensi Pancasila dalam hukum administrasi negara mengatur kewenangan, tugas, fungsi, dan tingkah laku penyelenggara negara. Adapun materi yang kedua yaitu menggali perlindungan hukum dalam hukum administrasi. Pemerintah memiliki dua kedudukan, yaitu satu sebagai wakil dari badan hukum publik dan kedua sebagai pejabat dari pemerintahan. Ada 3 macam perbuatan pemerintah, yaitu 1. Perbuatan pemerintah dalam bidang pembuatan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, perbuatan pemerintah dalam penerbitan. 3. Perbuatan pemerintah dalam bidang keperdataan. Ada 2 macam perlindungan hukum bagi rakyat. Yang pertama, perlindungan hukum preventif, yaitu memberikan rakyat kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Artinya, perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Yang kedua, ada perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Adapun materi yang ketiga oleh Anissa Rahmasari, dengan yuridis kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKKP dalam menciptakan pemilu yang demokratis di Indonesia. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau biasa dikenal dengan istilah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa diselenggarakannya pemilu merupakan konsekuensi logis dari negara yang menganut paham demokrasi. Afan Ghaffar menjelaskan mengenai ciri-ciri negara demokratis, yaitu 1. Akuntabilitas, 2. Rotasi kekuasaan, 3. Rekrutmen politik secara terbuka, 4. Pemilihan umum, dan 5. Nikmati hak-hak dasar. Tugas dan wewenang DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu yaitu 1. Memeriksa dan memutuskan pengaduan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. 2. Dalam menjalankan tugasnya, DKPP memiliki kewenangan seperti memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan sanksi atau pihak yang terkait. 3. Berhak memberikan sanksi pemberhentian. Relasi kode etik dengan penyelenggara pemilu yang demokratis di Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 4 peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 dan pasal 5 ayat 1. Adanya kode etik penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, yaitu pemilu dilaksanakan dengan umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kode etik bertujuan untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas seluruh jajaran penyelenggara pemilu sehingga pemilu dapat memenuhi asas-asas tersebut, terutama asas jujur dan adil. Baik, mungkin segitu saja review materi kali ini dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.